Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istirno Pramudia Wardani. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang diseminasi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Untuk selanjutnya silakan lihat video saya berikut ini, dan jika Anda berkenan silakan share di media Anda. Terima kasih, silakan menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kedatangan dari Bapak Ibu Guru SMA 3 Kota Blitar. Pada kesempatan ini saya akan mengibaskan materi-materi yang sudah saya pelajari dalam kegiatan program guru penggerak. Kebetulan saya sebagai guru penggerak angkatan 6. Pada kesempatan ini saya akan mengibaskan tentang materi modul 1.4 tentang budaya positif. Tetapi sebelum kita mulai, baiklah kita buat kesepakatan kelas terlebih dahulu ya. Kesepakatan kelas yang pertama ya. Nanti kalau ada yang tanya silahkan mengacungkan tangan, kemudian yang lain mendengarkan. Selanjutnya yang kedua, Bapak Ibu, kita buat kesepakatan. Selain bertanya, boleh menggunakan HP ya, nanti bisa di video, di share ke teman-temannya, gitu ya. Dan jangan lupa pada kesempatan ini kita nanti akan belajar dengan bahagia ya, jangan lupa ya. Nah, selanjutnya setelah selesai kita buat kesepakatan bersama, baiklah untuk memulai kita bermain dulu ya. Kita main apa ini kira-kira? Main apa ini? Kalau saya bilang ular, oke? Kalau saya bilang ular, kan panjang ya. Nanti gerakan seperti ini. Kalau ular, panjang, oke? Kalau pensil, ya? Kalau zoom, enggak ya? Nah, itu aja, oke? Baik, kita mulai ya. Nanti yang salah maju ke depan ya. Oke. Nah ini nanti kesepakatannya apa kira-kira kalau salah? Apa kira-kira? Oh iya, masih bermain. Saya kebawa bermain, oke. Dan sekarang saya bilang berarti ular-ular pensil ya. Oke. Nanti kalau saya bilangnya pensil berarti pendek, gerakannya pendek, gerakannya panjang. Oke. Nah, sekarang ular pensil, pensil ular, ular pensil, pensil ular. Ada yang salahnya? Nah, terus sekarang yuk, pensil ular, ular pensil, ular. Oke, ular pensil ular pensil. Terima kasih buat Bapak Ibunya untuk semuanya ya. Baiklah, sekarang kita belajar tentang budaya positif. Ya, budaya positif ini ya sudah sering kita dengar tentang apa itu budaya positif. Di sini yang akan saya bahas adalah, kan kita sekolah penggerak ya di sini. Untuk budaya positifnya ini yang saya ambil adalah mengenai tentang definisi disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, dan pelanggaran dan restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi jangan lupa bahwa lingkungan yang positif nantinya akan memunculkan tindakan-tindakan yang positif, yaitu tentang disiplin. Baiklah, mungkin jenengan sudah banyak tahu ya tentang disiplin itu ya. Disiplin itu ya biasanya kan dengan adanya hukuman ya.
Ya, disiplin ini adalah berupa hukuman. Jika kita melanggar, pasti kita akan mendapat hukuman. Begitu kan? Oke? Kalau menurut Bapak Ibu bagaimana disiplin itu? Disiplin. Apakah gimana, Pak Aziz? Disiplin? Pas pada tempatnya. Kalau ada pelanggaran bagaimana? Berarti tidak pas. Nah, kira-kira misalnya Pak Aziz di kelasnya itu ada anak yang datangnya terlambat ketika pelajaran, dia apa kan Pak Aziz? Oh, begitu nggih. Nah, kalau yang lain coba dia, kalau di kelasnya misalkan ada anak yang bermain HP sendiri, misalkan dia apa kan Bu dia? Biasanya HP-nya saya ambil, terus saya kasih pertanyaan, kalau bisa menjawab saya kembalikan. Oh, begitu nggih. Nah, kalau Bu Fatma bagaimana? Kalau ada yang bermain HP di kelas itu saya minta kemudian saya kasihkan Oh ya. Nah, sekarang di sini ya, definisi disiplin positif di sini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini itu kepatuhannya berdasarkan apa? Berdasarkan nilai-nilai universal yang positif dan yang dipercayai. Nah, di sini nilainya apa saja nilai-nilai universal itu? Nilainya adalah keadilan, kehormatan, peduli, integritas, kejujuran, pelayanan, keamanan, kesabaran, tanggung jawab, lingkungan yang positif, ya, tetap akan menumbuhkan disiplin pula yang positif di sini. Ya, nanti untuk bagaimana, apakah hukuman yang kita berikan tadi sudah sesuai dengan ini atau enggak, kita lihat nanti ya. Oke, selanjutnya ini berdasarkan cita-cita dari KHD, Ki Hajar Dewantoro. Cita-citanya yaitu adalah untuk menciptakan murid yang merdeka di sini melalui disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu bagaimana di sini? Di sini adalah dari disiplin diri sendiri, kemudian yang dilandasi oleh motivasi intrinsik atau internal. Berarti motivasinya ada dalam diri sendiri. Nah, kebetulan apa saja manfaatnya disiplin diri itu? Manfaat disiplin diri itu yang pertama, seorang dapat menggali potensinya. Kemudian yang kedua, mempelajari bagaimana mengontrol diri. Kemudian yang ketiga, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini manfaatnya ya, disiplin diri. Selanjutnya di sini keyakinan. Apa perbedaannya? Kalau selama ini disiplin yang kita laksanakan itu apakah contohnya peraturan sekolah itu apakah siswa dilibatkan ketika membuat peraturan? Bagaimana Bapak Rudi? Ya. Siswa dilibatkan ya? Berarti siswa mengetahui ya peraturan di sekolah itu? Ya. Biasanya melalui apa? Perwakilan OSIS? Perwakilan kelas dan perwakilan nanti. Oh iya, perwakilan ketua kelas ya. Jadi siswanya tahu ya tentang peraturan di sekolah. Nah, di sini untuk pelaksanaan disiplin di sini akan lebih kuat jika berdasarkan dengan keyakinan nilai-nilai yang dimiliki. Nah, di sini disiplin didasari oleh nilai-nilai kebajikan secara universal. Maksudnya apa? Nilai yang dimaksud ini adalah keyakinan yang dipercayai tanpa memandang latar belakang suku, ras, agama, dan lain-lain. Ya. Contoh kejujuran, gitu, saling menghormati. Nah, begitu. Kemudian hal yang paling penting untuk kita adalah membangun motivasi intrinsik siswa untuk menerapkan disiplin diri. Dengan demikian, keyakinan kelas lebih utama dibandingkan dengan peraturan kelas. Ya. Sebab kenapa? Kadang siswa tidak menyadari dan mengetahui tujuan dari dibuatnya peraturan di kelas. Tetapi jika adanya kesepakatan tentang sebuah keyakinan di kelas, maka siswa akan lebih mudah untuk menerapkannya karena mereka akan sadar betul tentang makna dan tujuan yang ingin dicapai bersama. Ya, jadi kalau di kelas
dahulu ya, dengan berdasarkan keyakinan nilai-nilai yang disepakati bersama, sehingga ketika disiplin itu dilanggar, mereka akan kembali lagi melihat nilai-nilai itu, ya, nilai-nilainya. Selanjutnya di sini untuk mempelajari tentang disiplin kan kita harus mengontrol ya tingkah laku kita harus sesuai dengan peraturan. Di sini ada seorang ahli psikolog, Dr. William Hassel. Ini dia menjelaskan tentang miskonsepsi beberapa hal tentang pernyataan. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Nah ini seakan-akan guru itu sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi kenapa? Karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Misalkan di dalam kelas ya, di dalam kelas akan jangan bermain HP. Ya, untuk jangan bermain HP di sini ilusinya seolah-olah walaupun guru tidak bicara, maka anak itu sudah tahu kalau tidak boleh menggunakan HP. Nah di situ. Selanjutnya ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini biasanya gurunya merayu, memberikan rujukan-rujukan dalam bentuk kontrol di sini ya. Untuk jangka pendek anak senang kalau dirayu, dibilang ini kamu akan baik kalau kamu bisa memenuhi peraturan ini, kamu akan dapat hadiah. Itu kan namanya penguatan secara positif. Tetapi untuk jangka panjang ini tidak bisa, ya, menuju pada identitas yang gagal. Contohnya begini, ketika ada siswa-siswi di kelas Bapak Ibu yang berbuat pelanggaran, nah kita bilangnya begini, kamu nggak kasihan nggak sama saya? Kan saya sudah capek-capek mengajar, kok nggak didengarkan. Nah ini adalah sebuah kritikan, tetapi membuat siswa itu merasa bersalah. Nah di sini ini adalah jadi anak itu merasa bersalah sehingga menyebabkan dia itu menjadi orang yang gagal. Nah di sini. Selanjutnya yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah apapun yang dilakukan, tambah lagi soalnya ya di sini ya. Pemaksaan kita ini menurut mereka itu bagus. Bagusnya apa? Untuk meningkatkan kemajuan mereka. Padahal itu tidak dibolehkan. Oke, di situ. Selanjutnya setelah teori kontrol, kemudian teori motivasi. Ini oleh Diana Gosen di sini. Alasan mengapa siswa-siswa itu melanggar. Nah di situ. Yang pertama alasannya adalah mereka itu pengen menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Dalam ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah di sini alasan kenapa perilaku itu melanggar. Selanjutnya di sini kenapa mereka kok bisa melanggar? Dari alasannya tadi pasti ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi. Nah kebutuhan dasar manusia itu apa? Nah kebutuhan dasar manusia itu adalah yang pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, survival. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima. Kemudian kebebasan, kesenangan dan kekuasaan. Akibat tindakan seseorang yang belum dapat memenuhi salah satu atau kebutuhan dasarnya, di mana yang artinya mereka berusaha untuk memenuhi dengan cara melanggar peraturan. Oleh karena itu, untuk mengetahui alasan mengapa mereka melakukan pelanggaran, maka kita harus paham betul tentang kebutuhan dasar manusia. Dengan demikian, jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang dalam perilaku seseorang sehingga mengakibatkan perubahan perilaku, maka untuk perilaku yang positif, maka diperlukan kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Selanjutnya yaitu tentang posisi 5 kontrol. Di sini Bapak Ibu ya, di kelas itu kalau Anda memberikan hukuman atau memberikan apa, di sini ada posisi 5 kontrol. Nanti mana yang lebih baik? Yang pertama, posisi kita sebagai penghukum di kelas. Sebagai penghukum di sini dapat berupa fisik dan verbal.
datang menambah sekolah. Tadi disuruh menyanyi ya. Nanti disuruh menyanyi. Kira-kira menyanyi ini hukuman atau bukan bagi dia? Hukuman ya. Nah, di sini berarti di sini kita berperan sebagai penghukum. Selanjutnya pembuat rasa bersalah. Nah, seperti tadi, ketika kita menenangkan mereka asik bermain HP, kemudian kita bilang begini, tolong ya jangan rame gitu ya, jangan main HP. Itu kan sudah susah untuk menjelaskan. Apa nggak kasihan sama ibu? Nah, ini adalah membuat rasa bersalah. Di sini kadang guru itu bersuara lembut, terus kemudian suasananya itu diheningkan dengan membuat siswa yang melanggar menjadi merasa tidak nyaman, bersalah, dan dia memaksa rendah diri. Selanjutnya posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Di sini guru berbicara ketika dia mengadukan pelanggaran. Guru tidak akan menyakiti murid, tetapi tetap mengontrol murid melalui persuasi. Di sini hal ini bisa berpengaruh negatif atau positif. Positif di sini membantu apa? Membantu guru berhubungan baik dengan murid sehingga guru dapat mempengaruhi murid yang melanggar. Jadi ini kita mempengaruhi untuk dia berbuat baik di sini. Tetapi ini kita kan adalah faktor eksternal ya. Ini kita sebagai teman. Kalau negatifnya apa? Kalau kita merasa seperti teman, maka istilah Jawanya nanti ada yang melunjak kalau negatifnya. Kalau kita berposisi sebagai teman di sana. Nah, selanjutnya nih, yang keempat, posisinya sebagai pemantau. Pemantau di sini guru memisahkan hubungan pribadi guru dengan murid, sehingga guru dapat menerapkan sanksi atau konsekuensi sesuai dengan peraturan di sekolah bagi siswa yang melanggar di sini. Maksudnya apa di sini? Guru hanya bilang begini, kalau ada pelanggaran, ada anak yang tertidur di kelas, maka guru seperti ini, kamu dapat poin ya, dapat poin berapa ya kalau tertidur di kelas ini? Poin 10. Nah, dengan kita bilang kamu melanggar peraturan ya di kelas, kamu tidur di kelas, jadi dapat poin 10. Itu posisi kita sebagai pemantau. Ya. Nah, selanjutnya posisi yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, ini sebagai manajer ini, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid di sini. Kemudian mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Maksudnya apa di sini sebagai manajer ya? Sebagai manajer kita mengelola perasaan siswa tersebut yang sudah melakukan kesalahan ya. Sesudah melakukan kesalahan ya, kita berusaha biar dia itu mengerti kesalahannya apa di situ. Setelah mengerti kesalahannya apa, kita tanya bagaimana cara untuk menyelesaikannya sehingga mereka tidak akan lepas dari tanggung jawab. Nah, di sini contohnya begini, kalau misalkan ada anak yang terlambat masuk kelas, ya, kalau kita berperilaku sebagai manajer, ya, di sini kita bertanya terlebih dahulu. Kita tidak boleh langsung marah. Sudah, kamu menyanyi saja. Kalau menyanyi saja, berarti itu kita adalah sebagai penghukum. Kalau kita misalnya begini, ingat peraturannya apa kalau tanggal sekolah? Poinnya berapa? Kalau poin datang terlambat 20. Di sini kemungkinan anaknya tidak akan jerah. Besok dia akan mengulangi lagi di sini. Selanjutnya, ketika anak yang melanggar itu, kita tanyakan dulu alasannya apa dulu. Kenapa dia terlambat? Nah, seperti itu. Setelah itu bagaimana solusinya? Solusi bukan dari kita, tetapi dari siswa itu sendiri. Kemudian setelah siswa itu berdasarkan solusi tersebut melakukannya, kemudian kita kembalikan lagi kepada siswa, menanyakan keyakinan apa yang mereka miliki. Apakah mereka melanggar keyakinan yang mereka miliki? Nah, ini penting ya Bapak Ibu. Jadi setidaknya nanti kalau di kelas atau di sekolah kita bertindak sebagai manajer. Nanti akan lebih baik lagi kalau kita bisa membuat siswa kita
di sini. Hukuman ini yang sering kita lakukan. Hukuman di sini menyatakan identitas gagal. Hukuman ini bersifat tidak terencana Bapak Ibu. Misalnya gini, ada yang apa tadi? Ada yang HP-nya diambil ya, karena bermain di kelas tadi. Nah, terus kemudian diberikan pertanyaan, apakah itu tadi sudah disepakati atau belum dengan teman sekelas tadi? Sudah disepakati? Pertanyaannya menyesuaikan sama materi ya. Nah itu kan masih di langsung, maksudnya insidental di situ. Secara langsung, kalau secara langsung itu namanya hukuman. Di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba ada di dalam tangan kita biasanya. Dan kamu menyanyi saja, dan kamu nanti saja terakhir. Nah itu sebelumnya kita kesalahannya apa? Di awal itu kita bicarakan terlebih dahulu berdasarkan keyakinan yang mereka miliki. Selanjutnya di sini mulai tidak dilibatkan dan hanya satu arah dari pihak guru saja dalam hukuman itu ya. Sehingga muridnya hanya menerima hukuman tanpa melalui kesepakatan. Selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat terencana Bapak Ibu dan sudah disepakati oleh murid, guru, dan wali murid. Sehingga siswa mengetahui tentang kesepakatan yang dibuat. Di sini guru hanya memonitor siswa. Ibaratnya Pak, di sini guru hanya memberitahu ini loh peraturannya. Kalau kamu melanggar, kamu akan dapat poin ini. Nah, ini namanya adalah konsekuensi. Selanjutnya adalah restitusi. Ini yang diharapkan di restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini karena mereka itu bersalah, kita tanya alasannya apa, kita kuatkan mereka. Kemudian mereka yang bersalah, selanjutnya kita tanya solusinya apa. Setelah kita tanya solusinya apa, baru kita tanya keyakinan apa yang kamu miliki. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Apakah sesuai dengan keyakinanmu atau bukan? Ini adalah restitusi. Nah, contoh sekarang saya mempunyai contoh ya Bapak Ibu. Misalkan ketika pelajaran bahasa Indonesia akan dimulai, siswa datang terlambat. Kemudian ibu guru atau Bapak Ibu guru bahasa Indonesia memerintahkan siswa itu untuk membuat karangan pendek dalam waktu 5 menit. Ini hukuman ataukah konsekuensi? Apakah restitusi? Contohnya siswa terlambat dalam pelajaran bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian Bapak Ibu gurunya tadi meminta siswa karena dia terlambat untuk membuat karangan selama 5 menit. Ini apa? Hukuman, konsekuensi atau restitusi? Konsekuensi ya.
di sini. Nah, maka menurut Diana dosen di sini, hukuman dan pelanggaran dan penghargaan di sini untuk jangka panjang sebuah penghargaan itu tidak efektif untuk sebuah penghargaan. Misalkan menjadi kelas yang terbersih, itu pun juga tidak efektif di situ. Kalau hanya dalam jangka pendek mereka akan bersih-bersih, dia mendapat juara. Padahal kan setiap hari mereka harus membersihkan lingkungan. Jadi di sini penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan dapat merusak hubungan. Di sini penghargaan. Selanjutnya mengurangi ketepatan, kemudian menurunkan kualitas, mematikan kreativitas dan malah menjadi hukuman untuk siswa sendiri. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati apakah memberikan hukuman dan penghargaan di situ. Selanjutnya ini adalah segitiga restitusi. Ini yang kita harapkan sebagai guru kepada siswa kita agar siswa itu bisa menjadi manajer untuk dirinya sendiri ketika dia melakukan kesalahan. Nah, di sini sebagai seorang manajer, jika menginginkan murid menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka diperlukan sebuah aturan, yaitu restitusi, di mana menjadikan murid menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Ada kegiatan apa saja di segitiga restitusi ini? Yang pertama adalah menstabilkan identitas di sini. Selanjutnya memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang dimiliki. Untuk menstabilkan identitas, ini tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan jadi orang yang sukses dengan cara mengatakan kalimat berikut ini: berbuat salah itu tidak apa-apa, kan manusiawi. Nah itu kalimat untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian masih banyak ya perkataan lain untuk menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Di sini biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa step itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid tersebut. Jadi di sini kita tanyakan masalahnya apa ya kalau berbuat kesalahan itu. Kemudian mereka berikan alasan, kita memvalidasi kalau tindakan bersalah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang dimiliki. Ketika identitas sukses telah tercapai langkah 1 dan tindakan yang salah telah divalidasi langkah 2, maka anak akan siap untuk dibuka dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah di sini, demikian tadi tentang budaya positif. Ini masih segitiga restitusi yang tadi. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Pas ya? Terima kasih atas waktunya dan sarannya. Apakah Bapak Ibu sudah memahami tentang budaya positif di
ragam materinya bagus, penyajiannya juga sudah disampaikan cukup jelas sehingga kami mendapatkan banyak informasi baru terkait dengan sekolah penggerak. Semoga kedepannya pengimbasan ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan meningkatkan prestasi SMA 3 Blitar. Terima kasih. Terima kasih Bu Isti atas materi yang diberikan. Dari materi-materi yang telah diberikan oleh Bu Isti hari ini, kita jadi memahami ya bagaimana menjadi seorang manajer, bukan hanya menjadi seorang penghukum, bukan hanya menjadi seorang yang hanya menasihati, tapi kita diajarkan, bukan diajarkan, kita di sharing ya, kita di share pengalaman untuk menjadi seorang manajer yang baik bagi siswa itu seperti apa. Ya semoga dengan kegiatan hari ini bisa bermanfaat untuk kami semua. Terima kasih.